di podcast Bincang Pancasila. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan radikalisme keagamaan dan mengapa ia harus dilawan. Nah, pada kali ini perkenalkan terlebih dahulu saya Olivia Prastiti yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan saya telah ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu perkenalkan ada Gustafit sebagai pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara. Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore. Salam Pancasila. Pancasila. Dan juga tentu saja dosen saya, selamat datang Mas Ari, dosen sosiologi di Sipol UGM. Ya, selamat sore, selamat jumpa Mbak Alif dan Mas David. Oh iya, selamat sore. Ya, ketemu lagi nih Mas Ari. Oh ya, sehat-sehat. Nah, terkait dengan radikalisme keagamaan sendiri, seperti yang kita tahu di Indonesia, ia tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam ya. Itu mungkin tentu bisa dipahami karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim seperti itu. Dan sejarahnya pun sangat panjang dari dimana ia dari sebuah Islam populer yang kemudian berkembang setelah Orde Baru runtuh, dan kemudian mereka kelompok-kelompok ini menemukan pandangan bahwa agama dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan. Dan bagaimana dengan kontekstualisasinya sekarang, seperti itu yang akan kita diskusikan pada hari ini, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi adanya persebaran radikalisme keagamaan tersebut. Karena seperti kita tahu, meskipun pemerintah ya sudah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang waktu itu membubarkan organisasi radikal keagamaan seperti HTI dan kawan-kawannya. Nah itu apakah itu sesuatu yang efektif, dan apakah dengan pembubaran tersebut otomatis ide-ide yang berkembang ini akan mati atau justru semakin sulit untuk kita kontrol? Itu akan kita diskusikan ke depannya. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya, kepada Gustafit. Sebenarnya apa sih Gus yang disebut dengan radikalisme keagamaan itu, dan kenapa ia berbahaya? Kenapa radikalisme keagamaan ini berbahaya? Oke, terima kasih. Jadi kalau definisi radikalisme keagamaan, saya mencoba untuk melihatnya dalam dua perspektif. Kan? Perspektif pertama dalam perspektif konteks kebangsaan kita. Jadi radikalisme keagamaan itu biasanya didefinisikan sebagai satu pandangan keagamaan atau ideologi keagamaan yang percaya bahwa akar masalah bangsa ini, akar masalah kesenjangan, akar masalah korupsi, akar masalah sampai kerusakan lingkungan itu pada sesuatu yang redik dalam bangsa ini. Ya, yang dimaksud dengan redik itu adalah apa yang disebut dengan konstitusi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu mereka punya pandangan politik, ideologi politik untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia. Itu satu-satunya cara harus disentuh, diubah sampai pada akar-akarnya, yaitu mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan diganti dengan ideologi mereka. Nah, salah satu ideologi tersebut adalah ideologi yang mereka klaim sebagai sebuah ideologi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Nah, ini kira-kira radikalisme yang berkembang dalam konteks wacana sosial politik, ideologi politik di tanah air. Nah, dalam konteks keagamaan, radikalisme itu model berpikir dan pemahaman keagamaan yang tidak moderat, yang tidak tawasud, kan? Jadi ada dalam konteks Islam itu ada namanya Islam itu disebut sebagai agama wasatiyah atau agama wasati, agama yang moderat, yaitu agama yang yang tidak terjebak pada hulu itu satu ekstremisme, tidak terjebak pada tatarruf, itu dalam bahasa keagamaan. Jadi praktek-praktek
pemikiran dan praktek keagamaan yang tidak moderat, tidak tawazun, tidak tasamuh atau tidak toleran dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Jadi radikalisme dalam konteks yang saya pahami dalam konteks Islam itu model berpikir, model bertindak dan model sikap keberagamaan yang tertentang tadi nilai-nilai moderat, kemudian nilai-nilai toleransi, nilai-nilai tawazun atau kesetimbangan dan juga nilai-nilai keadilan. Nah, itu perlu dilawan karena pertama dia membahayakan kemerdekaan berpikir dalam konteks beragama. Jadi kelompok-kelompok radikal itu bisa salah satu karakternya adalah truth claim atau mengklaim penafsiran yang paling valid, paling sah dan menganggap penafsiran orang lain itu penafsiran yang tidak sah. Nah, ini tentu saja akan membunuh salah satu prinsip penting dalam Islam yaitu ijtihad atau proses berpikir yang harus terus dilakukan sesuai dengan pergeseran sosial, pergeseran peradaban yang menuntut inovasi, yang menuntut kontekstualisasi pemikiran keagamaan. Nah, kalau kekuatan radikal itu menguasai kita, maka munculnya ijtihad, munculnya inovasi pemikiran keagamaan, munculnya tasdid itu tidak akan dibiarkan oleh mereka. Yang kedua, sangat berbahaya kalau kemudian mereka menguasai struktur kekuasaan. Maka kelompok-kelompok lain yang tidak sesuai dengan ideologi mereka itu akan mengalami proses penindasan, proses penindasan secara fisik, secara militer, secara kekuasaan dan lain-lain. Nah, oleh karena itulah radikalisme keagamaan itu perlu dilawan. Ya. Tadi kan Gus juga sempat menyebutkan ya nilai-nilai yang radikalisme itu seperti apa. Mungkin bisa diperjelas lagi nggak Gus kalau nilai-nilai yang mereka tunjukkan pada saat ini tuh bentuknya seperti apa? Karena sebenarnya kan nilai-nilai keagamaan itu sangat banyak ya. Dan kalau misalkan yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok radikalisme ini kemudian nilai-nilai yang seperti apa sebenarnya? Nah, dalam konteks Islam, radikalisme keagamaan itu bisa diidentifikasi dalam beberapa isu sentral. Pertama adalah tentang konsep negara. Jadi negara Pancasila itu dianggap bukan satu negara yang sesuai dengan ideologi keislaman mereka. Itu dianggap sebagai darul kufar atau negara-negara yang kufur, yang kafir. Bukan negara yang dalam bahasa mereka itu darul Islam atau negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, pada isu soal pemanaan soal jihad. Nah, jihad dalam pandangan mereka itu dimaknai sebagai perang. Nah, padahal jihad itu kalau dielaborasi maknanya luas sekali. Nah, itu jadi pemanaan yang jihad itu kan ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Tapi kemudian ada pemanaan yang dianggap paling benar dan itu membahayakan pemananya. Bahwa ada jihad yang bermakna perang, iya, tapi itu konteksnya sangat spesifik, sangat situasional. Artinya siapapun akan melakukan hal yang sama kalau berada pada situasi yang seperti itu. Nah, yang kedua, pada isu soal yang istilah yang kontroversial soal khilafah. Dan di dalam Islam itu dalam Al-Quran itu ada kata khalifah. Khalifah ini subjek dari khalifah. Nah, khilafah ini kata bendanya. Nah, itu kata khilafah itu kata yang cukup populer juga dalam tradisi pemikiran Islam. Tapi tiba-tiba kemudian misalnya oleh HTI, khilafah itu ditafsirkan sesuai dengan pemaknaan mereka, dengan ideologi mereka, sehingga khilafah yang di luar pemaknaan itu dianggap bertentangan dengan Islam, dan karena itu mereka harus dalam perspektif mereka struktur negara misalnya harus direbut untuk digantikan dengan konsep khilafah yang mereka bangun. Padahal dalam perspektif yang mainstream, termasuk misalnya di NU misalnya,
Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini itu sudah memenuhi, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam nilai-nilai keislaman, dan itu termasuk dalam sesuatu yang harus dipertahankan. Kemudian konsep yang ketiga, isu yang ketiga adalah soal syariah, soal hukum Islam. Jadi ini yang kelompok radikal itu memaksakan diri untuk melakukan formalisasi dalam bentuk apapun, sehingga kemudian semuanya harus dilabeli dengan istilah Islami atau istilah syariah misalnya, sementara ada pemaknaan yang lebih substantif dari itu. Nah, dan beberapa isu lain. Nah, saya kira tapi empat arena perdebatan itu yang kemudian membedakan ini kelompok radikal atau kelompok bukan. Oke. Terima kasih Mas atas jawabannya. Nah, menurut Mas Ari sendiri, kalau dari kacamata sosiologi sebenarnya gimana ya Mas, radikalisme keagamaan ini di belakang ini? Ya, sebagai sebuah isu memang menarik. Kecenderungan munculnya penguatan identitas yang itu terpolitisasi oleh praktek-praktek pasca otoriterisme itu menjadi gejala yang tidak bisa dianggap remeh. Nah, kalau cerita tentang sejarah mengapa tumbuh, ya beberapa kali memang terjadi itu, beberapa kali pemberontakan dalam kronik ya, sejarah Indonesia. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks sekarang, kecenderungan reproduksi identitas sektarianisme yang disebut dengan fundamentalisme dalam arti simbolik sebetulnya itu lebih menghubungkan tradisi di dalam culture di mana Islam berkembang itu dengan dianggap sebagai isi dari agama. Nah, karena itu ketika ditarik ke Indonesia ada sebetulnya banyak ajaran yang kita lihat di dalam para pemikir-pemikir Islam ataukah bahkan para ulama, ya seperti Mas Mustafid tadi ceritakan, bentang skema sejarah Indonesia itu menunjukkan ya memang tidak relevan kalau kita mau mengembalikan politik identitas ini sebagai basis kita untuk melihat dan merancang negara. Nah, karena itu menguatnya ini lebih pada perkembangan pertarungan politik kita. Nah, kalau di atas itu semua sebetulnya diskurs di masyarakat kelas bawah itu tidak banyak orang mengamini tentang sektarianisme dan radikalisme, tapi justru itu bersubur di kalangan kelas menengah dan elit. Meskipun mungkin jumlahnya secara sosiologis tidak sebesar yang kita ekspresikan di dalam debat mengenai demografi kita. Masyarakat Islam di Indonesia itu lebih menggambarkan corak keislaman kultural. Ya, itulah salah satu contoh yang menggambarkan soal itu yang Gus Mustafid tadi gambarkan, bahwa kalau kita lihat dalam praktek keseharian berapa jumlah orang berinteraksi dalam praksis kita kehidupan sehari-hari itu menebal satu lama tidak banyak. Justru itu gelombang pasang itu mengalami politisasi identitas justru terjadi pada saat ruang demokrasi itu dibuka. Tapi sekali lagi saya katakan ini lebih baik ada perdebatan agar kita tahu sesungguhnya bahwa diskusi mengenai konstitusi, diskusi tentang Pancasila dan seterusnya itu cukup dinamis. Sehingga kalau kita ngomong tentang Pancasila, di dalamnya itu sebagai sebuah ideologi terbuka atas debat. Dan menurut saya yang menarik adalah ya demokrasi ini sebetulnya memberi ruang bagi kita untuk tumbuhnya praktek-praktek toleransi, sikap hormat terhadap perbedaan, gotong royong yang itu tercermin dalam sila-sila Pancasila yang kita diskusikan, kita kembangkan itu. Bahwa kita punya sejarah buruk lah di era Orde Baru tentang praktek penafsiran secara sepihak oleh negara otoriter di zaman itu. Tapi itu sekali lagi harus menjadi catatan sejarah bahwa Pancasila yang dulu lahir dari pergulatan para pemikir, the founding fathers, Soekarno, Gus Yamin, Hatta dan seterusnya itu, pergulatan itu cukup panjang. Dan kalau kita lihat dari sisi usianya, dari sisi perjalanan dan dinamikanya, toh Pancasila tetap bisa cukup mampu
menghimpun gagasan-gagasan itu secara terbuka. Sehingga saya setuju dengan istilahnya Bung Mustafid, ya, sebetulnya nggak relevan kalau kita mengembalikan kepada identitas dengan cara-cara sempit, di mana kita lihat bahwa Indonesia itu dengan keragaman, ya, etnis, agama, subras dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa sejarah keindonesiaan itu sejarah kemajemukan. Jangan disimplifikasi ke dalam tafsir-tafsir, bahkan tek-tek yang secara sepihak justru menghancurkan makna Indonesia. Nah, Pancasila itu saya kira sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa dan seterusnya cukup memberi ruang itu terbuka, sehingga klaim kebenaran dan sebagainya itu seringkali menjadi jebakan tersendiri. Ya, kita punya sejarah yang buruk lah ini. Lihat beberapa negara yang memaksakan sistem kekhalifahan cenderung distortif. Ini catatan penting. Sehingga gagal secara sosiologis kalau dipaksakan politik identitas itu di Indonesia. Ya, secara hukum tafsirnya secara sepihak, ya. Nah, saya ajukan satu tesis pemikiran kita bahwa mengembangkan politik identitas itu harus diberi pada ruang demokrasi. Identitas itu harus cair, harus terbuka. Jangan menyempit, jangan justru menjadi jebakan dan sergapan. Era di mana demokrasi justru makin terbuka, konstitusi juga menandai soal itu, malah kita mau balik pada penyeragaman. Itu menurut saya sebagai sebuah kultur. Terima kasih Mas atas jawabannya. Kalau membicarakan Anda generasi muda Pancasila. Ya, jadi harus semangat, jangan kelihatan tegang, takut gitu. Ngobrol Pancasila itu harus terbuka gitu, ya kan? Mas Gus Mustafid. Mas Gus Mustafid ini kan kawan juga gitu. Kita sering, nah itu yang saya ingin, poin kunci yang ingin saya katakan. baik Mas. Nah, berikutnya ketika membicarakan terkait organisasi-organisasi yang memiliki radikalisme keagamaan ini, apakah mereka memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia pada saat ini? Karena seperti kita tahu, seperti yang sudah tadi saya bilang di awal, bahwa pemerintah sudah melakukan pencabutan badan hukum, misalkan seperti kepada HTI. Tapi ternyata justru bisa dibilang pergerakannya justru lebih sporadis, dan bahkan mereka bisa menginfiltrasi organisasi-organisasi atau gerakan lainnya. Nah, bagaimana menurut Mustafid saat ini, apakah mereka ini masih bisa berkembang lagi sebenarnya? Oke, terima kasih. Sangat-sangat mungkin untuk berkembang, karena ada pendekatan yang salah ketika menangani atau memperlakukan organisasi radikal seperti HTI. Pendekatannya itu cenderung koersif dan satu perspektif. Nah, mestinya untuk melakukan gerakan deradikalisasi itu kita lihat dulu akar-akar radikalisme di Indonesia. Nah, saya setuju dengan yang ditulis di TOR itu. Apa akar radikalisme? Pertama, ada proses marginalisasi, kan? Ada proses ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ada kemiskinan, yang itu kemudian memunculkan menciptakan satu gerakan sosial yang gerakan yang berbasis pada itu ideologi keagamaan itu. Dan yang kedua, tafsir keagamaan yang salah, kan? Tafsir keagamaan yang tidak pas menurut saya, kan. Kemudian yang ketiga, ada konteks politik demokrasi liberal tadi. Nah, bicara soal rezim demokrasi liberal kan bicara soal rezim demokrasi parlementarian atau prosedural. Nah, maka dalam konteks itu kontestasi politik yang terjadi adalah bagaimana memenangkan sebuah pertarungan elektoral. Nah, ketika orang bicara bagaimana memenangkan pertarungan elektoral, maka semua sumber daya politik, sumber daya sosial itu dimobilisasi. Nah, salah satunya adalah potensi politik identitas tadi. Sehingga orang menggunakan identitas politik itu untuk melakukan agregasi politik, kan? Nah, ini konsekuensi dari demokrasi, tapi ini perlu menjadi perhatian yang serius itu. Agar apa? Agar arah demokratisasi ke depan itu juga mampu menjawab berbagai persoalan politik identitas tersebut. Saya setuju
dengan siapa Mas Arif Cito tadi, bahwa politik identitas itu harusnya diartikulasikan dalam konteks ruang demokrasi, kan ruang demokrasi yang tentu saja itu ada aturan, ada hak orang lain, ada keragaman, ada keadilan, ada demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang keempat saya mau menambahkan sebenarnya ada juga konteks kegelisahan generasi muda di Indonesia, dan rata-rata kan mereka yang masuk dalam gerakan radikal itu kan kelompok-kelompok muda kelas menengah kan, terkait dengan pencarian makna hidup, terkait dengan pencarian spiritualitas. Nah, kalau melihat akar-akar radikalisme seperti itu, maka ini membutuhkan peran multi pihak kan. Satu, bagaimana mendorong demokratisasi di Indonesia, tidak hanya liberalisasi tapi konsolidasi demokratis yang substantif, sehingga berbagai kesenjangan kemudian kemiskinan di Indonesia itu bisa diselesaikan oleh demokrasi. Nah, kalau itu diselesaikan, saya kira akan menutup banyak hal ruang munculnya radikalisme di Indonesia. Yang kedua, kelompok organisasi keagamaan itu mesti aktif juga untuk mengembangkan tafsir-tafsir yang liberatif dan transformatif, tafsir-tafsir yang juga mampu menjawab kebutuhan publik. Sebab kalau tidak, maka ruang itu direbut oleh mereka. Nah, tafsir itu akan artinya apa? Ini dalam batas-batas tertentu kelompok radikal itu menawarkan sebuah pemikiran. Nah, ini juga harus dijawab juga dengan pemikiran. Dan harus direspon juga dengan paradigma, dengan pemikiran, dengan madhab, dengan penafsiran yang harus mampu menunjukkan bahwa ini jauh lebih toleran, lebih liberatif, bukan liberal ya, tapi lebih liberatif, lebih transformatif begitu. Nah, kalau NU dan Muhammadiyah bisa diam dan sibuk dengan agendanya masing-masing, maka sebenarnya ikut berkontribusi karena membiarkan wacana keagamaan itu tidak direspon secara intelektual, secara akademik kan. Kemudian yang ketiga, nah ini perlu bagaimana ini kebutuhan masyarakat modern itu ketika terkait dengan spiritualitas itu juga dijawab oleh Pancasila, oleh organisasi keagamaan, sehingga mereka menemukan nilai-nilai yang tidak bersentuhan dengan radikalisme seperti itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka meskipun misalnya HTI dibubarkan, itu mereka hanya mengalami proses transformasi. Kalau dulu itu menjadi organisasi yang manifest, yang legal, setelah dibubarkan mereka menjadi organisasi yang clandestine, organisasi pemikiran dan bergerak di bawah tanah. Dan itu lebih membahayakan menurut saya karena tidak terkontrol. Mereka melakukan proses penetrasi di berbagai organisasi, berbagai kelompok, dan menunggangi banyak kelompok-kelompok juga tanpa disadari kan. Nah, agenda-agenda mereka diletakkan masuk dalam agenda-agenda organisasi yang mereka susupi itu. Dan ini lebih susah untuk ditangani. Bagus. Kemudian sebenarnya kenapa justru ketika mereka telah dibubarkan ya, justru tiba-tiba sering muncul narasi-narasi yang kita nggak tahu tiba-tiba tapi muncul gitu. Kita ibaratnya kita nggak siap gitu ada narasi-narasi baru ini. Nah, kenapa justru setelah dibubarkan, kenapa justru mereka sering memunculkan narasi-narasi yang sifatnya mendadak gitu ya, kayak mengagetkan kita gitu ya? Seperti apa narasi yang dimaksud itu? Misalnya isu-isu besar gitu yang misalkan menyangkut khilafah atau apa yang kita sebenarnya nggak siap gitu. Saya kira gini, kalau isu kalau yang di bawah itu khilafah justru tidak populer karena itu satu terminologi yang sudah memiliki bobot ideologis yang cukup kuat di mereka. Jadi ketika orang bicara khilafah dalam konteks politik itu terasosiasi dengan HTI. Nah, justru yang sering kali muncul ini kan tadi ada proses politisasi politik identitas,
sehingga setiap ada konteks pertarungan politik misalnya itu selalu mengiris irisan-irisan itu, dan kita lihat dalam berbagai momentum sampai saat ini misalnya bahkan misalnya termasuk yang kasus kontroversi soal IKN ini muncul irisan-irisan itu. Padahal soal kontroversi IKN ini satu hal yang justru perlu dibuka perdebatannya, karena itu soal besar dan kemudian menyangkut kepentingan masyarakat banyak, menyangkut juga transformasi besar di Indonesia. Nah, menjadi penting untuk diperdebatkan secara terbuka oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena ruang kemudian masuk dalam ruang politisasi itu, maka perdebatan soal IKN misalnya itu bukan perdebatan yang substantif, tapi kemudian masuk dalam tadi berbagai kelompok kepentingan kelompok HTI masuk di situ, kemudian kelompok yang punya kepentingan politik tertentu juga masuk di sana. Nah, sehingga ruang publik yang bebas yang tanpa ketakutan, tanpa distorsi itu sebenarnya jawaban jangka panjang terhadap munculnya tadi narasi-narasi yang tiba-tiba muncul. Nah, kalau itu sudah tercipta, maka narasi apapun yang akan muncul itu akan direspon oleh dalam konteks nalar publik tadi, dan justru disitulah kemudian narasi mereka itu akan diuji oleh publik, dan publik akan tahu kelemahan argumen narasi yang mereka bangun itu. Untuk Mas Ari nih pertanyaannya, menurut Mas Ari apa sih kelemahan dari misalkan nilai-nilai yang kita bawa dan kemudian bila ditandingkan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh radikalisme keagamaan ini, kenapa mereka bisa dibilang mereka cukup lebih unggul daripada kita ketika mereka melakukan persebaran nilai-nilainya? Apa sebenarnya kekurangan dari kita, dan kenapa mereka bisa sangat fleksibel gitu untuk masuk ke ruang politik yang bisa disebutkan? Maksudnya fleksibel gitu? Maksudnya mereka lebih kalau saya melihatnya mereka lebih mudah masuk atau dibandingkan dengan nilai-nilai yang kita bahasakan, kita bilang nilai-nilai Pancasila. Apa sebenarnya yang membuat Pancasila bisa dibilang kalah atau yang nilai-nilai radikalisme keagamaan ini kenapa bisa lebih diterima? Sebetulnya kalau kita lihat dalam skala makro, formasi sosial kita itu macam masyarakat desa, masyarakat kota, terus kemudian golongan yang senior, terus mereka yang muda, anak-anak bahkan, itu sebagai sebuah potret orang Indonesia. Dan di atas itu semua sebetulnya kalau kita lihat misalnya gambaran mengapa daya tariknya kok begitu besar, kan pertanyaan gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari aspek itu, ini soal masifnya kerja yang dilakukan, kerja gerilya politik. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting kerja formal politik dengan kerja gerilya secara sosiologis itu harus dikombinasi. Jadi disebut misalnya pembubaran organ-organ formal seperti HTI, FPI dan sebagainya itu kerja formal. Mengapa ini juga penting untuk diatasi? Ya kalau formal dibiarkan dengan misalnya negara tidak berani mengambil sikap dan itu dibiarkan di berbagai tempat, sementara dia cenderung anti demokrasi, cenderung benturan dengan konstitusi, maka keleluasan mereka akan merisaukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita berhenti pada kerja formal? Nah, itu kan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mas David kan, kalau gerilya di bawah itu dibiarkan seolah dibiarkan secara formal itu selesai, pasti membahayakan memang di level informal gerakan itu yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu saya kira pendekatan culture, pendekatan pengetahuan, pendekatan pendidikan, pendekatan teknologi, pendekatan hukum, pendekatan formal politics ini harus berkombinasi. Maka saya setuju tidak cukup sekedar membubarkan sebuah organ tanpa diikuti kerja-kerja pembanding, penanding yang itu menjadi menu. Jadi kalau pertanyaan mengapa anak-anak muda
itu makin tertarik ke sana, ini tantangan buat kita. Misalnya diskusi tentang Pancasila itu harus menggunakan term-term di mana imajinasi dunia yang selama ini romantisme terus geser ke dalam imajinasi anak-anak muda. Generasi milenial itu kira-kira membaca diri dan membaca republik dan membaca sejarah itu seperti apa. Hingga misalnya contoh kasus, bagaimana mengenalkan Pancasila dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Bagaimana mengenalkan Pancasila dalam bahasa-bahasa yang langsung bersinggungan erat kaitannya dengan hubungannya dengan pekerjaan, sikap toleransi, gotong royong. Ya, dulu orang begitu galau nih ketika terjadi politik identitas menguat. Wah, ini kayaknya menarik lagi ya kalau dihadirkan P4 gitu. Enggak menarik kalau dikembalikan pada penataran P4. Jangan mengembalikan pada penataran P4. Cuman value tentang Pancasila itu harus diartikulasi dengan gaya-gaya yang lebih oke. Gaya yang lebih luas, komunikatif gitu. Nah, termasuk model mengembangkan interpretasi tentang Pancasila itu jangan ditafsir terlalu berat gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak yang baru belajar saja mulai tertarik gitu. Tapi sebaliknya kalau kita bicara tentang doktrin saja, interpretasi atas yuridis saja atas Pancasila, itu jebakan pada formalisasi. Itu membuat orang nyedak atau dekat aja nggak enak. Misalnya ada orang baru mau merayu supaya asik gitu, bisa diterima gagasannya. Tiba-tiba dia menghadapi sesuatu yang berat dulu. Nah, itu yang saya ingin katakan, bahwa kenalkan Pancasila dengan bahasa dan imajinasi anak-anak muda. Kenalkan pada anak-anak dengan bahasa-bahasa yang secara kultural itu lebih mudah mereka terima gitu. Karena itu saya kira strategi pendidikan salah satu contoh. Misalnya saya ingat dulu Jokowi pernah menyampaikan karakter itu penting untuk dibangun. Misalnya 75% anak-anak itu mestinya membangun karakter. Jadi anak SD itu dan TK bahkan ya, TK SD itu jangan banyak ngapalkan sesuatu yang di luar hal-hal yang seharusnya. Tugas kecamatan, tugas apa itu, tambang emas ini untuk apa saja, nanti sih bangun karakter. Mencintai lingkungan itu kayak apa, menghormati perbedaan itu seperti apa, sejarah kita hidup, mengapa Indonesia ini ada, dulu itu kira-kira perdebatannya kayak apa, apakah dia dulu ada hoax, apakah dulu ada tipu menipu, apakah dulu ada yang umpatan-umpatan gitu. Ternyata enggak gitu. Bahwa kita berdebat iya, tetapi mereka sadar betul bahwa lawan kita adalah kolonial. Lalu dijelaskan, ternyata untuk melawan kolonial kita harus bersatu meskipun kita beda etnis, meskipun kita beda agama. Yang begitu-begitu ini jauh lebih penting. Termasuk kita lihat sejarah heroisme kita. Itu harus kita ajak untuk membumikan dengan bahasa-bahasa anak-anak muda, bahwa apakah kita sedang butuh hero? Kita butuh sebetulnya adalah kesediaan untuk menganggap kita pun semua bisa menjadi hero di bidangnya. Jadi hero itu bukan semata-mata mereka yang gede, orang yang tiba-tiba di pinggir jalan ada orang tua rentak mau nyebrang jalan nggak bisa, anak muda datang dan mendekati dan membantu mereka, itu juga hero. Bukan sekedar hero itu ditafsir di dalam kerangka surat negara. Nah, kita tumbuhkan gerakan-gerakan yang mampu menumbuhkan sikap toleransi, sikap gotong royong. Jadi kampus ini salah satu contoh ya. Bagaimana kampus itu berperan bukan hanya sebagai pabrik pengetahuan. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kampus itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang mampu berkontribusi membangun karakter kebangsaan kita. Misalnya debat atau perbedaan kelompok, ini kampus harus aktif menjelaskan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, inilah yang saya bayangkan membumikan Pancasila dalam praksis kehidupan sehari-hari. Tugas intelektual kolektif sesungguhnya adalah dia harus menjadi kekuatan garda depan menafsir hal kayak gini. Di tiap tantangan zaman dia harus menerjemahkan itu. Nah, maka itu saya senang kalau anak-anak muda misalnya di kampus itu
Bolehlah nongkrong di mall, tapi yang dibincangkan bukan harga berapa itu kopi segelas gitu, berapa merek yang dibeli, bukan itu yang dibicarakan. Meskipun duduk di mall, tapi ngobrolin bagaimana kira-kira mall ini mengelola lingkungannya kayak apa ya. Kira-kira kalau orang belanjanya begitu mahal itu gitu, yang miskin ini dapat apa ya? Nah yang kayak gitu-gitu membincangkan di tempat yang nyaman, tetapi dengan isu-isu yang kritis gitu, untuk kepentingan bangsa. Jadi tidak mesti harus di penataran P4, maksud saya begitu. Nah ini yang kukira penting, termasuk kelas. Fungsi sekolah di kelas itu harus literatif, harus mampu membuat pencerahan. Pencerahan seperti apa? Ajak anak-anak di sekolah itu lebih pada ke bumi, ke masyarakat gitu. Lalu menerjemahkan, menarasikan, menceritakan apa yang dia dapatkan. Kalau dulu kan terjadi gap ya, Gus ya. Misalnya kalau diajari itu kalau jalan di sebelah kanan, ya, kalau kita jalan di sebelah kiri ya. Nah kenyataan di lapangan ketika dilihat di jalan, pada di sebelah kanan gitu. Nah masyarakat itu sekarang itu anak-anak muda lebih senang, oke, kita diskusikan realitas itu, nah diangkat di kelas jadi paper. Sekarang udah mulai nih, menarik nih, yang begitu-begitu menurutku jauh lebih penting ya dibandingkan sekedar membawa hal-hal yang tujuannya itu seolah-olah guru dan dosen gitu, seolah lebih tahu kemudian memberitahu gitu. Nah padahal sebetulnya yang terjadi itu yang akselerasi, terjadi percepatan informasi. Nah di mana anak-anak muda, anak-anak didik, apakah SMA, apakah kuliah, itu diajak untuk berpikir kritis gitu. Sehingga sektarianisme, fundamentalisme maupun politik identitas itu sebetulnya kalau ditandingi dengan menu-menu di mana kemampuan kita mengolah soal Pancasila, pasti saya yakin ya, banyak praktek baik yang kita bisa kutip dari Pancasila. Banyak praktek baik yang kita kutip dari spirit gotong royong, keadilan, pemerataan, dan pemikir-pemikir besar juga misalnya itu banyak sekali bicara soal ekonomi kerakyatan, bicara ekonomi Pancasila, ya, bicara tentang pluralisme. Nah yang begini-begini harus kita olah. Siap perguruan tinggi itu tidak disibukkan urusan administratif, karena semakin banyak urusan administratif itu nggak semakin pinter gitu. Nah itu yang harus kita kritisi itu. Maka itu, tapi kita apakah hanya berlaku di kampus? Enggak juga, ini gara-gara mungkin kementerian itu harus juga dikritisi ya, berpikir tentang kampus merdeka belajar itu bagus sekali menghadirkan anak didik, tetapi itu harus juga diikuti oleh kesadaran di tingkat kampus sendiri untuk memaknai bahwa kemerdekaan itu cara berpikir yang justru menghadirkan subjek sesungguhnya. Itu bagus sekali. Nah rasa-rasanya ini tantangan buat kita ya, kalau kita mau mengembangkan bincang Pancasila ini menjadi tradisi secara kultural itu berlanjut, itu saya punya optimisme, ide-ide pluralisme, kemajukan dan seterusnya itu akan baik diterima anak muda. Gitu. Baik Mas. Tapi apakah kemudian ada kaitannya juga dengan karena mereka memulai nilai agama itu ada nggak Mas? Jadi kaitannya apa? Kenapa mereka bisa lebih populer daripada Pancasila? Sebetulnya ini soal strategi. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, misalnya Pancasila itu dikenal sebetulnya memiliki sejarah yang panjang. Perdebatannya tidak hanya akademik, secara praksis orang bisa lihat itu. Nah cuman kita itu kadang-kadang baru ingat Pancasila kalau ada ketegangan, kalau ada konflik, baru ingat Pancasila, ya nggak? Kalau ribut misalnya antar identitas, ya, antar agama, etnis atau pembakaran tempat ibadah, baru ingat kita ini orang Pancasila loh, nggak boleh gitu loh gini. Nah mestinya Pancasila ini terus dikembangkan dalam tradisi, tidak hanya pada saat ada ketegangan saja, nah, tidak hanya pada saat disumpah saja menjabat itu, tapi juga keseharian itu. Bagaimana membuat diskurs Pancasila itu diskurs keseharian. Saya kira kalau kita bisa lihat misalnya animasi, lukisan, ya, kemampuan teknologi bisa dimanfaatkan. Seperti diskusi kita lewat podcast gini kan sebetulnya membedah hal yang besar menjadi hal yang santai, ringan gitu. Dan saya yakin Gus Mustafid dan Mbak Oliva ya, itu kalau lihat keseharian anak-anak muda makin kreatif sekarang. Ya, saya katakan sebagai contoh aja, mengapa tidak ada lomba puisi atau pantomim yang bercerita tentang pentingnya pluralisme? Kenapa debat tentang
ibu kota negara ini yang tadi disebut dengan tergelincir pada isu yang sektarianisme karena bergeser isunya. Ini kan isu keberanian negara untuk mengambil sikap di dalam memindahkan tempat ibu kota, gitu kan. Wah, terjadi perdebatan gini-gini. Ya debat biasa. Tetapi substansi dari perdebatan mestinya adalah menjaga soal decentering ya. Semua tidak mengelompok. Juga dulu ingat Soekarno sudah sejak awal mau memindahkan ibu kota soal ini. Bahwa ada debat tentang kelayakan, debat tentang tata ruang itu hal yang biasa. Tapi jangan tergelincir pada isu-isu yang sebenarnya soal identitas sehingga pertarungan soal etnis, agama jangan sampai ke situ gitu. Karena ini bicara soal kebangsaan. Nah, yang begini-begini kan tergantung kecerdasan kita. Nah, termasuk para dosen, para guru ya kalau ditanya fenomena IKN itu kayak apa ya? Ya jawabnya harus mencerahkan kan. Tidak masuk pada pusaran konflik, wah itu kelompok ini, jangan begitu. Tapi harus ada ruang-ruang di mana diskurs mengenai kebangsaan, keadilan, pemerataan, diskurs tentang kemajemukan itu lebih banyak ditonjolkan. Itu berproses, Alvia. Baik, terima kasih Mas. Ini kembali lagi ke Gus Taufik. Kalau misalkan kita kontekskan ke DIY, bagaimana sih selama ini atau mungkin sejarahnya juga mungkin bisa dibahas perkembangan gerakan radikalisme keagamaan ini dari yang dulu sampai yang sekarang, apa bedanya dan bagaimana sih perubahan mereka ini pada dari sampai sekarang? Kalau dalam konteks di Jogja, saya kira Jogja tidak memiliki satu akar sejarah yang khusus ya tentang radikalisme itu, meskipun Jogja itu mewarisi tradisi panjang kan Mataram Islam, tapi radikalisme sepertinya tidak tumbuh di Jogja kan. Akan tetapi Jogja menjadi memiliki konteks khusus karena Jogja menjadi pusat menjadi kota pendidikan kan, yang kemudian generasi terbaik di berbagai belahan Nusantara itu berkumpul di Yogyakarta, kuliah di UIM, di UNJ, di ISI dan lain-lain, sehingga menjadi kelompok-kelompok itu juga menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu arena kaderisasinya atau ruang pertarungannya. Untuk contoh misalnya di Jogja itu dari sisi jumlah misalnya kader HTI itu masih kalah jauh dengan Jawa Barat, dengan Jakarta kan. Nah, karena Jogja tidak memiliki itu konteks khusus radikalisme di Indonesia. Nah, Jogja muncul kalau tidak salah konteks gerakan itu ketika pasca reformasi munculnya beberapa kelompok keagamaan, kemudian ada kasus Poso dan lain-lain, dan dalam perkembangannya gerakan keagamaan itu juga akhirnya beririsan dengan situasi politik, dengan peta politik lokal tertentu kan. Nah, itu kalau saya melihat Jogja. Nah, tapi juga karena watak Jogja yang kosmopolit, kemudian sangat pluralistik, kemudian tradisi pendidikan yang kuat dan budaya yang kuat, maka gerakan keagamaan itu juga tidak cukup kuat bisa berkembang di Yogyakarta. Jadi kalau yang saya lihat Jogja itu tidak mereka pakai sebagai titik tolak gerakan, tapi menjadi semacam ruang untuk melakukan kaderisasi, rekrutmen, dan kemudian pusat gerakannya itu tidak di Jogja karena akan kesulitan untuk mengembangkan sebuah gerakan di Jogja yang punya resonansi, yang besar, kemudian punya resonansi yang cukup kuat di level nasional. Itu yang saya baca di Jogja. Mungkin nanti Mas Hari bisa mempertajam soal bacaan di Jogja, soal radikalisme di Jogja itu ya. Kalau Mas Ari sendiri Mas, saya jadi kepikiran kalau semisal di kampus-kampus kan juga banyak gerakan mahasiswa yang tumbuh atau misal diskusi-diskusi antar mahasiswa sendiri. Nah, bagaimana Mas Ari melihatnya? Apakah potensinya lebih kemana nih, maksudnya apakah gerakan mahasiswa yang berbasis ideologi yang lain ya itu bisa lebih tumbuh atau
kalau lihat di Jogja itu sebetulnya spektrumnya tidak. Dan gini Mas, gerakan mahasiswa saat ini gimana menurut Mas Ari juga? Oke. Kalau gerakan mahasiswa di Indonesia secara umum memang sejak Orde Baru jatuh, formulasinya akan berbeda. Musuh terbesar dari dulu Orde Baru sebagai musuh besar gerakan mahasiswa. Kemudian era di mana gerakan mahasiswa bertransformasi di era demokrasi, maka pilihan-pilihannya itu juga artikulasinya juga berbeda gitu. Nah, apakah sebetulnya kelompok-kelompok sektarianisme juga tumbuh di kalangan mahasiswa? Sempat tumbuh itu. Babak awal misalnya tahun 99, kemudian 2004, terus kemudian 2009 dan seterusnya itu ditandai oleh pertumbuhan gerakan mahasiswa di Indonesia yang tergambarkan sebagai potret kota-kota besar, terutama kayak Jogja, Jakarta, Bandung, kemudian Bogor, kemudian Makassar dan seterusnya. Nah, memang tidak semata-mata memang terpotret ya dengan kota besar itu sebagai sebuah representasi. Tapi kalau kita bicara tentang gerakan mahasiswa secara umumnya memang mengalami pergeseran luar biasa, bahwa memang sempat mengalami daya sedot politik partai ke ranah kampus, terutama gerakan mahasiswa itu sempat mulai munculnya metamorfosis ya, itu berlangsung proses di mana kecepatan para partai politik untuk mengambil simpati mereka. Tapi itu mengalami kemunduran juga ketika partai itu tidak juga seperti yang dia bayangkan oleh para aktivis dengan jargon moral. Ternyata ada problem-problem yang mereka hadapi, kemudian mengalami pergeseran. Sempat ada sebuah hasil riset yang menggambarkan bahwa kelompok-kelompok sektarian kalangan mahasiswa itu justru kalangan eksak itu banyak sekali dan kampus-kampus tertentu. Tetapi sekali lagi itu satu case yang menggambarkan bahwa di kampus memang terjadi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ya, proses perubahan itu bergeser ketika partai-partai yang merupakan representasi simbol moralis tadi mengalami degradasi, sehingga imajinasi itu bergeser. Nah, disitulah mereka mulai bergerilya tidak masuk partai pada kelompok-kelompok yang secara formal itu mendapatkan angin di zaman SBY gitu. Ya, dulu kelompok-kelompok radikal itu di zaman SBY mendapatkan angin sebagai cara negosiatif. Kemudian ketika itu terjadi era Jokowi, pergeseran luar biasa, menguatnya Nahdlatul Ulama ya, terutama kelompok-kelompok jalur moderat itu makin banyak itu diskurs yang membawa tentang kembalinya ide-ide moderasi ya, mulai dari Cak Nur, Gus Dur, itu kencang sekali, itu menarik sekali, itu menurut saya mewarnai kekhawatiran kampus waktu itu yang makin kencang nih ditarik ke kelompok-kelompok radikal. Nah, saya rasa ini penting, satu penanda baik bahwa kalau kita melihat dan menilai kembali gerakan mahasiswa supaya tertarik untuk berpikir tentang ide-ide kebangsaan, momentumnya sekarang. Meskipun sekarang ini banyak sekali para mahasiswa itu tertarik jadi itu Mas, dagang yang memproduksi gagasan ya, tapi siang lain juga banyak sekali anak-anak mahasiswa itu aktif ya, entrepreneur itu loh, yaitu di beberapa tempat gitu, sehingga sekarang aktivis mahasiswa ini nggak gampang untuk mencari dukungan ya. Dan saya kira saya tidak sedang membandingkan supaya tidak romantis ya, tapi harus ada ide-ide kreatif maksudku, menjangkau mereka dengan cara baru. Saya ingatkan ketika muncul pragmatisme, banyak orang yang cenderung berpikir pragmatis, lahir dari sebuah ekspresi mereka kecumutan. Jangan umpat mereka, tapi para aktivis itu harus mampu membuat cara baru dengan bahasa baru, bahasa gaul, bahasa mereka, di mana hal yang berat itu menjadi ringan. Jadi kalau orang, saya tidak mengatakan anak-anak sekarang ini cenderung semuanya ke mall, enggak juga. Tapi kalau ada orang ke mall jangan kau umpat, ya. Tapi ajak mereka berdiskusi, karena kenyataannya pada ke kafe-kafe gitu. Ke kafe boleh, nggak apa-apa. Sekarang diskusikan di kafe-kafe gitu, diskusi. Nah, diskusi tentang apa? Bukan tentang entrepreneurship talk, diskusi tentang politik boleh. Dan itu lebih punya keseimbangan. Sekali lagi, ya gerakan mahasiswa harus berwarna gitu.
Tapi sekali lagi poin saya adalah mari hadirkan gerakan mahasiswa lebih punya misi kebangsaan, misi kerakyatan dengan cara baru. Gitu. Kemudian kalau kita kontekskan ke era sekarang juga nih, Gus, kan ini ya apa mahasiswa itu bukan cuma mahasiswa ya, tapi karena ada COVID-19 akhirnya kehidupan kita juga lebih terdigitalisasi, bisa disebut seperti itu. Ruang-ruang di sosial media misalnya itu juga lebih sering digunakan untuk menyalurkan gagasan gitu kan. Nah, dan itu sulit untuk kita membendungnya kan. Nah, menurut Sofi ini gimana ya caranya, bagaimana kita bisa mengatasi persebaran radikalisme keagamaan yang sudah mulai merambah sosial media, dan bisa dibilang ya mereka juga menggunakan cara-cara yang kekinian, jadinya bahkan banyak anak muda yang bisa tertarik seperti itu. Ini konteksnya dalam kaitannya dengan gerakan mahasiswa itu ya? Secara umum aja. Secara umum, oke. Oke, kalau secara umum, tapi saya sedikit nyinggung tadi, kalau kita lihat sejarah gerakan mahasiswa Indonesia itu kan punya momentum-momentum. Jadi kalau kita lihat munculnya momentum penting gerakan mahasiswa itu kemampuan mahasiswa untuk mengartikulasikan berbagai problem-problem kerakyatan, kebangsaan yang ada dalam konteks sosial yang ada saat itu, dan itu menjadi muncul menjadi semacam solidarity maker, mampu mengartikulasikan dan menunjukkan bahwa ini problem, dan problem itu betul-betul dirasakan oleh publik. Nah, biasanya kan kalau dilacak itu kan ada 08 munculnya Budi Utomo, kemudian tahun 1915 munculnya organisasi yang berbasis kedaerahan, ada Young Syllabus, Young Java, Young Ambon. Kemudian tahun 25 itu munculnya pergerakan Indonesia yang dideklarasikan oleh Bung Hatta di Belanda. 28 ada Sumpah Pemuda, kemudian era fasisme Jepang, kemudian pasca kemerdekaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat era reformasi itu hampir sama dengan fase kemerdekaan di Indonesia. Jadi ketika gerakan pemuda saat itu berada di yang dalam tanda petik ekstra parlementarian itu menjadi gerakan clandestine bawah tanah. Ketika kemerdekaan kemudian Bung Karno mengeluarkan maklumat presiden tentang pendirian partai politik. Nah, ada ruang baru di mana kemudian gerakan mahasiswa itu tertransformasi menjadi satu gerakan politik yang legal, dan diambil alih oleh partai-partai politik yang didirikan, dan kemudian puncaknya tahun 55. Ini konon menurut para sejarawan gerakan mahasiswa itu salah satu fase penting pertarungan ideologis pertama antara gerakan mahasiswa, karena partai politik itu melakukan pembasisan sampai ke gerakan mahasiswa. Kemudian 66 muncul kami, kemudian 74 itu muncul Malari, 78 muncul kasus NKK BKK, kemudian tahun 80-an itu sampai tahun 98 itu otoritarianisme Orde Baru, dan tadi menjadikan negara yang otoriter menjadi musuh bersama, dan puncaknya reformasi. Nah, ketika reformasi ini gerakan mahasiswa yang meletakkan negara sebagai musuh, karena saat itu rezimnya sangat otoritarian itu mengalami proses reformasi. Nah, ruang itu kemudian diambil alih partai politik. Nah, gerakan mahasiswa juga terserap dalam konteks partai politik itu. Nah, ruang baru itu kemudian sangat berbeda sekali pada era Orde Baru. Di era Orde Baru itu situasi sosial politik itu mendorong militansi yang luar biasa di kalangan aktivis gerakan mahasiswa. Nah, pasca Orde Baru ketika reformasi ini banyak gerakan mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terkait dengan political entity, entitas politik yang ada, kan? Sehingga ketika mau melakukan kritisisme itu berhadapan dengan senior mereka yang sudah masuk dalam konteks kekuasaan. Nah, maka
perdebatan dulu yang pernah muncul tahun 66, apakah gerakan mahasiswa itu gerakan politik atau gerakan moral, itu mungkin menarik untuk diartikulasikan kembali, dikontekstualisasikan kembali, bagaimana kemudian mendorong mereka yang berada dalam garis gerakan politik, kan? Jadi masuk dalam struktur politik bagian dari gerakan mahasiswa, sedangkan di luar struktur itu bagian dari gerakan moral. Nah, tentu saja membutuhkan reformulasi, kan? Saya kira kombinasi antara gerakan politik, mantan aktivis yang masuk dalam kekuasaan, dan mereka yang setia pada gerakan moral di luar kekuasaan, dalam konteks saat ini menjadi penting untuk didiskusikan kembali oleh para kalangan aktivis di tengah-tengah persoalan kebangsaan saat ini, di tengah persoalan politik, di tengah-tengah persoalan ekonomi. Dan para ahli mengatakan Indonesia, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan, dan oligarki menguat di mana-mana, dan itu sebenarnya karakteristik yang hampir mendekati Orde Baru. Maka menjadi penting. Nah, kalau ini gerakan mahasiswa itu mampu menjawab berbagai persoalan itu, maka gerakan katakanlah mahasiswa yang berbasis pada sektarianisme itu tidak akan mampu merebut ruang-ruang publik, ruang-ruang politik, ruang-ruang aktivisme seperti ini. Dan akan tetapi di luar itu tadi pertanyaan terakhir yang secara umum soal radikalisme tadi ya. Dan jadi ini ini tantangan bersama sebenarnya, tantangan bersama, termasuk juga Pancasila, bagaimana Pancasila itu diterjemahkan dalam berbagai ruang yang sudah sangat berbeda. Ini termasuk juga tadi, nah saya ingat tadi soal bagaimana gerakan radikalisme itu memanfaatkan ruang digital. Ini kan sebenarnya ruang digital itu hampir itu sama. Kalau dulu digitalisasi itu tidak semasif ini, kemudian mereka menggunakan propaganda mereka lewat media, lewat masih menggunakan website, menggunakan media sosial, tapi belum seintensif ini. Maka ini pun juga untuk harus diimbangi dengan cara bagaimana memperbanyak produsen atau produsen konten yang mampu mengimbangi wacana-wacana keagamaan seperti itu. Jadi kira-kira begini, dalam tanda petik teknologi digital itu netral, kan? Dia hanya instrumen, dia hanya wadah. Nah, substansinya, isinya itu diciptakan bukan oleh teknologi sendiri, tapi oleh mereka yang menggunakan teknologi. Nah, sehingga narasi apa yang berkembang lewat di dunia digital itu ya tergantung mereka yang menjadi konten kreator. Maka menjadi penting misalnya kampus, pusat-pusat studi seperti Pancasila, pesantren, organisasi keagamaan itu juga memperkuat literasi digital, kan? Bukan sekedar kemampuan untuk mengakses teknologi digital, menggunakan teknologi digital atau digital skill, tapi juga punya kemampuan untuk mengisi ruang-ruang digital itu dengan nilai-nilai luhur, dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai keagamaan yang liberatif dan transformatif tersebut, tapi dalam bahasa yang bisa dipahami oleh publik, atau dalam bahasa yang dalam ruang publik yang saat ini. Dan ini sebenarnya sama aja, mereka juga bertarung di situ, kita juga harus bertarung di sana, kan? Sama ini, cuman ruangannya medan pertarungannya beda. Kalau sekarang itu teknologi digital itu memungkinkan sebuah pesan itu sampai ke siapapun, maka di situ juga menjadi penting untuk mengembangkan literasi digital di kalangan generasi muda. Oke, saya kira itu. Untuk Mas Ari sendiri, menurut Mas Ari di konteks mahasiswa yang sekarang mereka melakukan perkuliahan online ya, kemudian mereka juga artinya lebih bergaul atau berorganisasi dengan online. Bagaimana solusinya sih Mas agar mereka terhindar dari yang namanya gerakan radikal keagamaan dan
semoga aja ini kekacauan pandemi ini segera menurun, itu doa yang harus diutamakan. Karena kalau mikir tentang situasi yang nggak jelas kayak kita ini yang terakhir ini ada booster ini juga dampaknya macam-macam gitu, sampai saya kira situasi pendidikan kita ini memang terkacaukan oleh situasi pandemi. Dan itu tidak hanya di Indonesia saja gitu ya, benturan yang kita hadapi. Nah, yang paling penting itu membangun resiliensi, ketahanan sosial kita, kemampuan untuk adaptif dengan new normal dalam konteks untuk perlindungan warga negara. Negara itu kuncinya sebenarnya negara harus kredibel, negara harus kuat, masyarakat harus berdaya. Nah, proses berpengetahuan antara negara yang kuat dan masyarakat yang berdaya itu akan melahirkan satu terobosan yang disebut dengan kemandirian. Banyak negara yang mengalami pelumpuhan soal ini. Nah, kalau kaitannya dengan pendidikan, kita bisa katakan bahwa yang perlu kita bangun sebetulnya adalah kultur mandiri sama membangun kolektivitas. Ini penting. Karena itu kecerdasan yang kita miliki di kampus, sekolah dan seterusnya maupun komunitas-komunitas terdidik itu harus kreatif mungkin. Nah, kalau itu bisa dilakukan maka kita akan bisa membentengi dari kecenderungan hate speech, hoax dan seterusnya itu. Bahkan provokasi dan mobilisasi dengan tujuan untuk melakukan politisasi identitas itu bisa dicegah. Karena sektarianisme itu tidak semata-mata terartikulasi pada diskurs agama. Diskurs dalam arti tadi kebijakan IKN aja bisa masuk dalam perdebatan soal itu. Padahal sebenarnya itu urusan negara punya tanggung jawab untuk melakukan pemindahan. Sebagaimana dalam undang-undang itu. Nah, yang penting buat kita adalah bagaimana kita sekreatif mungkin membuat tradisi inklusif di pendidikan. Pendidikan itu memang jangan tertutup, dia harus menjadi agen bagi literasi, pencerahan, enlightenment. Nah, caranya gimana? Ya baik itu masa pandemi COVID dan sebagainya, punya ruang baca bagi kita, terus ruang kritis yang harus terus-menerus dimanfaatkan. Kalau memperoleh informasi yang jangan langsung dilahap, dia harus dicerna, diklarifikasi. Dan dari situlah kita akan tahu bahwa membaca terus kemudian mendistribusi informasi, mengolah itu butuh kecerdasan. Makin energi anak-anak muda dengan kecerdasan seperti itu, maka dia tidak akan mudah masuk dalam perangkap sektarianisme. Itu catatan saya. PR kita sebetulnya adalah ruang publik kita makin kumuh. Nah, coba kamu lihat misalnya praktek-praktek hate speech, hoax dan seterusnya yang tadi saya ceritakan itu begitu banyak di media sosial kita. Nah, maka susah kalau menggunakan instrumen IT kalau tidak ada penyadaran. Makanya salah satu caranya harus ada perimbangan. Podcast seperti ini, literasi itu bagian dari menu-menu yang barangkali anak-anak muda tertarik gitu. Gini nggak tertarik ya terserah, paling nggak ada menu mendiskusikan Pancasila lewat itu, paling nggak ada menu gitu loh. Karena kalau enggak yang aktif hanya orang-orang batu-batan ngamuk-ngamuk gitu, walah itu dianggap sebagai realitas kebenaran, kan bahaya gitu. Ada 3 kasus saja kemudian disimplifikasi gitu orang Indonesia, padahal enggak juga gitu. Nah, orang punya kesadaran, orang baik, orang pinter harus bersatu menjadi intelektual kolektif yang mampu mengimbangi itu agar diskurs yang kita angkat ikut mewarnai, mencerahkan ruang publik kita supaya kita bisa memberi harapan yang optimis. Saya punya harapan podcast seperti Bincang Pancasila itu, ya mungkin ada keterbatasan, ya, tetapi ini sudah punya bagian dari penanda tanggung jawab sosial kita, bahwa ruang publik tidak boleh dibiarkan mengalami kekumuhan, harus diisi oleh perspektif kritis dan punya harapan untuk isu-isu kebangsaan. Gitu, Mbak. Baik, mungkin sebelum saya menyimpulkan dari hasil diskusi kita, mungkin bisa closing statement terlebih dahulu untuk singkat ya. aja. Sebenarnya begini, kata kunci untuk melawan radikalisme itu critical thinking, jadi berpikir kritis. Kalau itu sudah terbangun,
di semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, maka di ruang apapun dia akan mampu menjawab berbagai propaganda, berbagai kekumuan tadi, dan berbagai kekumuan dalam media massa. Nah, kita akan terengah-engah kalau pendekatannya itu pendekatan koersif, kan? Pendekatan hukum, sedikit-sedikit dilaporkan bahwa dalam konteks tertentu itu butuh diambil tindakan hukum, tapi kalau hanya sekedar tindakan hukum itu kita akan kelelahan, karena itu akan muncul di banyak ruang, dan nanti transformasinya dalam bentuk apa kita tidak tahu, tiba-tiba kemudian muncul. Nah maka bagaimana membangun critical thinking, baik itu dalam konteks wacana keagamaan maupun wacana ilmu sosial, atau bahkan juga dalam sains dan teknologi, itu menjadi penting, karena itulah titik awal kan, titik awal ketika critical thinking itu tidak bisa ditembus, maka wacana apapun tidak akan masuk dalam struktur kesadaran masyarakat. Tapi begitu critical thinking itu tidak ada, dan kemudian wacana yang muncul itu diterima, dicerna secara tidak kritis, nah itu yang kemudian menghasilkan kesadaran yang berbasis pada nilai-nilai yang radikal tadi. Jadi begitu ini titik pintu yang paling pokok. Artinya saya ingin mengatakan begini. Jadi orang jadi radikal dan tidak itu transformasinya itu di ruang kesadaran. Ya, di ruang kesadaran. Nah, ruang kesadaran itu bisa dibentengi oleh critical thinking. Begitu critical thinking itu jebol, ya sudah, kesadaran itu juga akan mengalami proses transformasi. Artinya orang radikal itu pasti melalui proses transformasi kesadaran. Nah, bahwa itu kesadaran yang didoktrinkan, dihegemoni atau tidak. Nah, ini benteng yang terkuat ya critical thinking tadi, dan juga kalau dalam bahasa sekarang berpikir kolaboratif, multidisipliner. Dan ini yang aneh, ini menjadi salah satu, kalau ini muncul dalam pada yang bersamaan, ini muncul dalam soft skill yang dirumuskan oleh kekuatan ekonomi dunia pertama, bahwa untuk bisa survive itu harus kolaboratif, harus sinergis. Yang bahasa kita kan bahasa gotong royong dan lain-lain. Tapi tiba-tiba muncul itu, dan itu muncul itu tidak dari PSP kan, tapi dari World Economic Forum. Ini soal kontestasi nilai juga kan. Oke, saya kira itu. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah critical thinking, kan. Para agamawan, para ilmuwan sosial, akademisi, dosen, kiai itu punya tanggung jawab, tugas strategis untuk membangun critical thinking, critical awareness di kalangan masyarakat. Begitu terbangun, insya Allah akan aman dari penetrasi pemikiran-pemikiran radikal. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, matur suwun. Mas Ari, silakan closing statement-nya. Ya, mari kita harus out of the box, keluar dari kerangka pikir normatif. Kecerdasan kita harus kita manfaatkan agar ruang demokrasi ini betul-betul menghadirkan ide-ide yang cerdas, ide-ide yang kritikal, dan yang paling penting sebetulnya di dalam menghadapi sektarianisme, fundamentalisme, kita itu jangan kehilangan akal. Kecerdasan kita, kecerdasan kolektif harus dibangun, dan belajarlah atas sejarah perjuangan kita tentang keindonesiaan, dan masa depan kita ini sebetulnya membutuhkan pemikiran-pemikiran visioner, tidak boleh mengalami penyempitan. Dan saya masih percaya anak-anak muda dengan kecerdasan yang dimilikinya membutuhkan ruang bersama, mendiskusikan ini terus-menerus. Saya punya keyakinan bincang-bincang Pancasila kayak gini-gini bagian dari cara untuk berkontribusi membangun kecerdasan publik. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, bila kita simpulkan pada diskusi hari ini, mungkin bisa dikatakan bahwa mengapa radikalisme keagamaan itu berbahaya, karena ia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila mengakomodir adanya keberagaman dan juga ruang-ruang demokrasi yang terbuka. Dan sebenarnya ini tantangan
kedepannya gerakan-gerakan radikalisme keagamaan ini bisa kita atasi dan tidak menjadi tantangan lagi kepada kita. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk narasumber kali ini. Terima kasih Mustafid, terima kasih Sama-sama. Mas Ari. Ya, sama-sama, makasih. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di kesempatan Bincang Pancasila lainnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast. Terima kasih. Oke. Oke. Sip.